Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Astuti Sinaga dari Biologi 2 semester 5 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan saluran jalan makanan atau nutrisi, di mana sebagai tempat jalan masuk keluarnya atau ekskresi. Sistem pencernaan ini memiliki peran dalam menyediakan zat nutrisi yang sudah dicerna secara berkesinambungan yang akan dilanjutkan ke dalam sel dengan melalui sirkulasi. Selama dalam saluran pencernaan, makanan mengalami dua proses, yaitu pencernaan secara mekanik dan pencernaan secara kimia. Pencernaan secara mekanik merupakan proses pengubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk yang lebih kecil atau halus. Proses ini terjadi di dalam mulut dengan dibantu oleh gigi dan lidah. Selain dibantu dengan gigi dan lidah, pencernaan mekanik ini juga terjadi di dalam lambung dengan bantuan gerak peristaltik di dinding lambung, sehingga makanan akan diaduk. Lalu ada pencernaan secara kimia. Pencernaan secara kimia merupakan proses pengubahan zat makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia dimulai di dalam mulut. Mulut dibantu oleh organ gigi, lidah, dan kelenjar air liur atau saliva. Gigi memiliki bentuk dari tulang gigi yang disebut dengan dentin. Struktur gigi terdiri dari gigi seri, gigi taring, geraham depan, dan geraham belakang. Yang kedua itu ada kelenjar saliva, yang kelenjar ini memiliki peran dalam mengeluarkan air liur yang mengandung enzim petialin atau amilase. Enzim ini memiliki peran dalam mengubah amilo menjadi maltosa. Dalam kelenjar saliva juga terdapat 3 buah kelenjar, yaitu kelenjar parotis, kelenjar sublingualis, dan kelenjar submandibularis. Selain kelenjar saliva, di dalam mulut juga terdapat organ lidah, yang mana lidah ini akan menempatkan makanan di antara gigi sehingga mudah dikunyah dan akan bercampur dengan air liur, sehingga makanan akan menjadi lembek dan makanan akan didorong menuju faring. Yang kedua itu faring dan esofagus. Setelah dari mulut, makanan akan masuk ke dalam kepala atau faring. Faring memiliki bentuk yang memanjang dari bagian belakangnya rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan atau esofagus. Pada pangkal faring terdapat katup pernapasan yang disebut dengan epiglotis, di mana epiglotis ini memiliki peran dalam menutup ujung saluran pernapasan atau laring agar makanan tidak masuk ke dalam saluran pernapasan. Setelah melalui faring, makanan akan menuju ke esofagus, yang mana esofagus ini memiliki bentuk tabung lurus, berotot lurik, dan berdinding tebal. Otot kerongkongan atau esofagus akan mengalami kontraksi sehingga menimbulkan gerakan meremas yang mendorong makanan ke dalam lambung. Gerakan otot kerongkongan atau esofagus inilah yang disebut dengan gerakan peristaltik. Yang ketiga itu ada lambung. Lambung merupakan kelanjutan dari esofagus, yang mana lambung ini memiliki bentuk seperti kantung.
Lambung dapat menampung makanan dari 1 liter hingga mencapai 2 liter. Di dinding lambung memiliki susunan dari otot-otot polos yang akan berfungsi dalam mengurus makanan secara mekanik melalui kontraksi otot-otot tersebut. Selain pencernaan mekanik, pada lambung juga terjadi pencernaan mekanik. Pada lambung terjadi juga pencernaan kimiawi dengan bantuan senyawa kimia yang dihasilkan oleh lambung. Senyawa kimiawi yang dihasilkan oleh lambung yaitu ada asam HCl. Asam HCl ini memiliki peran dalam mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin sebagai disinfektan serta merangsang pengeluaran hormon sekretin dan kolesitokinin pada usus halus. Yang kedua itu ada lipase. Lipase ini memiliki peran dalam memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Namun lipase yang dihasilkan sangat sedikit. Yang ketiga itu ada renin. Renin memiliki peran dalam mengendapkan protein pada susu atau kasein dari air susu ASI yang hanya dimiliki oleh bayi. Yang keempat ada usus halus. Usus halus merupakan kelanjutan dari lambung. Usus halus ini memiliki panjang sekitar 6-8 meter. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari yang memiliki panjang kurang lebih 25 cm. Ada jejunum atau usus kosong yang memiliki panjangnya kurang lebih 2,5 meter, serta ada ileum yang memiliki panjangnya kurang lebih 3,6 meter. Pada usus halus hanya terjadi pencernaan secara kimiawi saja yang dibantu oleh senyawa kimia yang dihasilkan oleh usus halus sendiri serta senyawa kimia yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas yang akan dilepaskan ke usus halus. Pankreas menghasilkan enzim tripsin, amilase, dan lipase yang disalurkan menuju ke duodenum. Selain itu ada genta empedu yang dihasilkan oleh hati dan akan ditampung dalam kantung empedu. Genta empedu ini akan disalurkan ke duodenum yang memiliki peran dalam menguraikan lemak menjadi asam lemak atau gliserol. Selanjutnya, pencernaan makanan akan dilanjutkan di jejunum. Pada bagian ini akan terjadi pencernaan terakhir sebelum zat-zat makanan diserap. Zat-zat makanan yang setelah melalui jejunum akan menjadi bentuk yang siap yang akan diserap. Penyerapan zat-zat makanan ini terjadi di ileum. Glukosa, vitamin yang larut dalam air, asam amino, dan mineral setelah diserap oleh villi usus halus akan dibawa oleh pembuluh darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Sedangkan asam lemak, gliserol, dan vitamin yang larut dalam lemak setelah diserap oleh villi usus halus akan dibawa oleh pembuluh darah glutaminik dan akhirnya akan masuk ke dalam pembuluh darah. Senyawa yang dihasilkan dalam usus halus ini ialah disakarida, hormon sekretin, bikarbonat, dan masih banyak lagi. Kelima, ada usus besar. Bahan makanan yang sudah melalui usus halus akan masuk ke dalam usus besar. Usus besar ini terdiri dari usus buntu atau appendix, bagian yang menaik atau ascending colon, bagian yang mendatar atau transversi kolon, bagian yang menurun atau descending kolon, dan rektum.
Usus besar memiliki peran dalam mengatur kadar air pada sisa makanan, yang mana jika kadar air pada sisa makanan terlalu banyak, maka dinding usus besar akan menyerap kelebihan tersebut. Sedangkan jika sisa makanan kekurangan air, maka dinding usus besar akan mengeluarkan air dan mengirimnya ke sisa makanan, yang biasanya usus besar mengekskresikan zat sisa dalam bentuk yaitu air yang mencapai 75% sampai 80% fases. Sepertiga materi padatnya ialah bakteri, yang sisanya yang 2% sampai 3% ialah nitrogen. Zat sisa organik dan anorganik dari ekskresi pencernaan serta mukus dan lemak. Pada fases juga mengandung sejumlah materi kasar atau serat dan selulosa yang tidak tercerna, di mana fases ini memiliki warna coklat yang berasal dari pigmen empedu dan bau berasal dari kerja mikroorganisme atau bakteri. Yang terakhir ada anus. Anus merupakan lubang tempat pembuangan dari fases dari tubuh. Sebelum dibuang lewat anus, fases akan ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. Dan pada saat fases sudah siap dibuang, maka sphincter rektum akan mengatur pembukaan dan penutupan pada anus. Selanjutnya ada sistem pencernaan pada hewan vertebrata. Hewan vertebrata terdiri dari Pisces, aves, reptil, amfibi, dan mamalia. Sistem pencernaan pada hewan vertebrata hampir sama dengan sistem pencernaan pada manusia, yang mana dimulai dari mulut sampai ke anus atau kerongkongan. Yang pertama ada Pisces atau ikan. Saluran pencernaan pada ikan dimulai dari rongga mulut atau cavum oris. Dari rongga mulut ini, makanan akan masuk ke dalam esofagus melalui faring yang terdapat di daerah sekitar insang. Dari esofagus, makanan akan masuk ke dalam lambung. Dan dari lambung, makanan akan masuk ke dalam usus yang memiliki bentuk pipa panjang berkelok-kelok yang akan berakhir pada anus. Kelenjar pencernaan pada ikan yaitu berupa hati dan pankreas, di mana fungsi hati ialah menghasilkan empedu yang disimpan dalam kantung empedu untuk membantu proses pencernaan lemak, dan pankreas yang memiliki peran dalam menghasilkan enzim-enzim pencernaan dan hormon insulin. Yang kedua, sistem pencernaan vertebrata yaitu reptil. Pada reptil, sistem pencernaan dari mulut lalu ke esofagus atau kerongkongan. Dari esofagus ini akan ke ventriculus lambung. Intestinum yang terdiri dari usus halus dan usus tebal yang bermuara pada anus. Kelenjar pencernaan pada reptil meliputi hati, kantung empedu, dan pankreas. Hati pada reptilia memiliki dua lobus gelambrit dan memiliki warna kemerahan. Yang kedua, ada kantung empedu yang terletak pada tepi sebelah kanan hati. Yang ketiga, terdapat pankreas yang berada di antara lambung dan duodenum, yang mana memiliki bentuk pipi yang kekuning-kuningan. Ketiga, ada sistem pencernaan pada hewan aves. Pada aves, sistem pencernaan setelah dari mulut, makanan akan melewati kerongkongan dalam dan akan berjalan ke dalam perut atau pada burung yang disebut dengan proventriculus. Burung yang memiliki dua bagian perut, yaitu bagian kelenjar yang dikenal sebagai proventriculus dan sebagian otak yang dikenal sebagai lambung otot. Asam klorida, lender, dan enzim pencernaan
pepsin akan disekresikan oleh sel-sel khusus dalam proventriculus dan memulai proses mogok struktur bahan makanan. Makanan itu kemudian akan melewati ke bagian kedua dari perut, lambung otot. Sedangkan enzim yang diproduksi di pankreas akan memecah protein dan lemak di usus kecil. Nutrisi tersebut kemudian akan diserap melalui membran usus dan akan dialirkan ke dalam darah. Yang keempat, ada hewan amfibi. Pada hewan amfibi, sistem pencernaannya sama dengan hewan vertebrata lainnya, yang mana dari mulut akan ke esofagus, lalu ke lambung yang diakhiri dengan kloaka. Kelenjar sistem pencernaan pada amfibi ini terdiri dari hati dan pankreas, yang mana hati memiliki warna merah kecoklatan dan terdiri atas lobus kanan yang terbagi lagi menjadi lobus. Hati ini memiliki peran dalam mengeluarkan empedu yang disimpan dalam kantung empedu yang berwarna kehijauan. Pankreas yang berwarna kekuningan melekat di antara lambung dan usus 12 jari atau duodenum. Pankreas ini memiliki peran dalam menghasilkan enzim dan hormon yang bermuara pada duodenum. Terakhir, pada sistem pencernaan mamalia. Sistem pencernaan mamalia atau rumenansia. Sistem pencernaan pada rumenansia ini berbeda dengan sistem pencernaan pada hewan vertebrata lainnya, yang mana pada saat hewan ini makanannya akan terjadi dua fase. Yang pertama itu pada saat fase pertama pada saat makanan dimakan itu hanya dikunyah sebentar dan masih kasar, lalu akan disimpan di dalam rumen. Selang beberapa waktu, pada saat lambung hewan tersebut sudah penuh, maka makanan yang tadi disimpan akan dikunyah kembali sampai teksturnya lebih halus, lalu kemudian akan masuk kembali ke dalam rumen lagi dan akan dialirkan ke organ-organ lainnya. Pada hewan rumenansia, bagian lambungnya itu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, rumen atau perut besar, yang mana dari rumen ini makanan akan diteruskan atau dilanjutkan ke retikulum dan ditempatkan menjadi gumpalan-gumpalan yang masih besar, yang masih kasar, atau disebut dengan bolus. Yang kedua, ada retikulum atau perut cala. Retikulum disebut dengan perut cala karena memiliki permukaan bagian dalamnya yang mirip dengan jala atau sarang lebar. Retikulum ini memiliki peran dalam fermentasi pakan atau mikroorganisme. Yang hasil fermentasi retikulum ini ialah VFA, amonia, dan air. Bahan pakan yang difermentasi terutama VFA, amonia, dan air pada retikulum mulai diabsorpsi. Yang ketiga, ada omasum atau perut tetap. Pencernaan pada omasum masih terjadi fermentasi mikroorganisme. Omasum ini memiliki peran sebagai pengatur arus ingesta ke abomasum dan menyaring partikel yang besar. Terjadi penyerapan air yang terkandung di dalam rumput oleh dinding omasum
dan di dalam abomasum enzim akan bekerja dan akan menghaluskan makanan tersebut. Yang terakhir ada abomasum atau perut masam. Abomasum terbagi menjadi 3 bagian, yaitu florika yang merupakan sekresi mukus, fundika atau sekresi pepsinogen, renin dan mukus, dan kardia yang merupakan sekresi mukus. Abomasum ini ialah tempat permulaan pencernaan protein dan mengatur arus digesta dari abomasum ke duodenum. Demikianlah pemaparan saya tentang sistem pencernaan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video saya. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.